Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qadwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adanil hikmati wa amanil ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustawda'il amanah al-habibil ladzi rafa'ta sya'nah wa awdahta burhanah wa sayyadta arkanah jami'il kamal wa mufidin nawal wa sadini hadratil jalal wa ala alihi wa sahbihi. Qala Sayyidina Al-Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhu fi madhi Rasulillah, agharru alaihi lin-nubuwati khatamun minallahi mashhudu yaluhu wa yushhadu wa dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil mu'annidu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha Muhammadu. Sallu alal habib, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Kamal As-Segaf mata'anallah bituli hayatih. Begitu pula ada Al-Habib Habib Sandi bin Arif Abdurrahman As-Segaf. Para habaib kita doakan sehat panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa guru kita yang telah memberikan nasihat kepada kita, yaitu Ustadz Redi Gunawan. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus daripada sahibul majlis Mahabbatil Aulia, yaitu Ustadz Fikri, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, senantiasa membimbing kita sebagaimana nama majlis tersebut, cinta kepada orang-orang soleh, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang soleh. Begitu pula hadirin dan hadirat yang hadir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat. Yang mana alhamdulillah di dalam malam yang mulia ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah untuk mendengarkan, memperingati, tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Ali mengatakan, wahaitsu tasyarrafatil asma bi akhbari hadal habibil mahbub. Tatkala pendengaran mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendengarkan sejarah manusia, sehingga pendengaran tersebut dimuliakan oleh Allah, dibersihkan pendengaran tersebut dengan mendengarkan sejarah manusia yang mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali mengatakan, wala allallaha yanfa'u bihil mutakallima wasami. Aku berdoa kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada siapa? Bukan saja yang membaca, akan tetapi yang mendengarkan mendapatkan manfaat daripada perayaan ataupun pembacaan maulid Nabi Muhammad. Mana manusia-manusia yang tertanam di dalam hati mereka kecintaan kepada Nabi? Apa kata Habib Ali? Tashwiqan lisami'in min khasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Bukan saja mereka hadir, bukan saja mereka mendengarkan sejarah Nabi, akan tetapi bergetar hati mereka di dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Syekh Qadhi Iyad. Beliau menceritakan bagaimana Sayyidina Bilal ibn Rabah tatkala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah meninggal Nabi, Sayyidina Bilal ibn Rabah enggak ada di kota Madinah, beliau hijrah dari kota Madinah. Kenapa? Karena rindunya kepada Nabi begitu dahsyat
sehingga tidak kuat rindu terhadap Nabi sehingga keluar dari kota Madinah Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sampai satu saat Sayyidina Bilal ibn Rabah di kota Damaskus, jauh daripada kota Madinah. Satu saat bermimpi bertemu dengan Nabi. Lalu ditanya oleh Nabi, "Ya Bilal, gerangan apa yang membuatmu tidak mau menziarahiku sehingga lama Sayyidina Bilal ibn Rabah tidak datang ke kota Madinah?" Maka bergetar hatinya tatkala bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Bergetar hatinya bermimpi bertemu dengan Nabi, bangun daripada tidur, langsung berteriak Sayyidina Bilal ibn Rabah, "Watarabah, watarabah." Istrinya dengar, bangun daripada tidur Sayyidina Bilal ibn Rabah, langsung teriak, langsung menanyakan, "Wahazanah ya Bilal, apa yang membuatmu sedih wahai Bilal, sampai engkau bangun daripada tidurmu, bukan diem, bukan ngomong, tapi apaan berteriak?" Sayyidina Bilal ibn Rabah, "Apa yang membuatmu sedih wahai Bilal?" Apa kata Sayyidina Bilal ibn Rabah? "Watarabah, watarabah, gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Sallu alal habib, sallu alal nabi. Kata Sayyidina Bilal, "Kegembiraan untukku, kegembiraan untukku. Besok aku bakalan bertemu dengan kekasihku baginda Muhammad dan para pecinta Nabi Muhammad SAW." Sehingga Sayyidina Bilal dilanda kerinduan yang begitu dahsyat, sampai perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu ditempuh oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah karena bergetar hatinya rindu terhadap Rasulullah SAW. Sampai menemui, bertemu ke kota Madinah. Dilihat pasir-pasir kota Madinah mengingatkan kepada baginda Muhammad SAW. Dilihat pohon-pohon kota Madinah, teringat Sayyidina Bilal tatkala berjalan dengan baginda Muhammad SAW. Lalu melihat gang bangunan-bangunan kota Madinah, Sayyidina Bilal ibn Rabah semakin teringat, semakin rindu kepada baginda Muhammad SAW. Sampai menangis Sayyidina Bilal ibn Rabah, sampai datang di hadapan magam Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Bilal? "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah." Sayyidina Bilal ibn Rabah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad SAW di hadapan magam Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Bilal ibn Rabah menangis karena teringat bahwasannya Sayyidina Bilal senantiasa berjalan dengan baginda Muhammad, senantiasa duduk bersama Nabi Muhammad, senantiasa menghadiri majlis baginda Muhammad SAW. Sampai datang saat itu Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu meminta kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah, "Wahai Bilal, coba engkau adan sebagaimana engkau adan di masa baginda Muhammad SAW." Apa kata Sayyidina Bilal? "Wahai Khalifatul Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan kuat untuk adan karena aku akan pingsan dan bakalan teringat dengan baginda Muhammad SAW." Lihatlah hati-hati orang-orang yang rindu kepada Nabi akan menampakkan di dalam hati mereka, bahkan di dalam raut wajah mereka, bahkan di dalam tetesan air mata mereka akan teringat dengan baginda Muhammad SAW. Itu kata Sayyidina Bilal. Ditolak oleh Sayyidina Bilal, "Gak bisa, saya bakalan gak kuat, bakalan teringat dengan baginda Muhammad SAW." Datang kedua cucu baginda Muhammad SAW. Siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang apa kata Nabi diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik, "Wahai Anas, apabila engkau ingin melihat pemuda-pemuda surga, maka lihatlah Sayyidina Hasan dan Husain, karena sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah pemuda daripada pemudanya surga." Lalu datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah, "Wahai Bilal, coba engkau adan sebagaimana engkau adan di masa kakekku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sehingga apa kata Sayyidina Bilal ibn Rabah? "Kalau seandainya kedua pemuda ini meminta kepadaku, aku tidak bakalan bisa menolaknya, karena apabila yang mengganggu mereka adalah mengganggu baginda Muhammad SAW, dan orang yang menyenangkan mereka adalah yang menyenangkan daripada hati baginda Muhammad SAW." Sehingga Sayyidina Bilal ibn Rabah
naik ke tempat yang begitu tinggi. Lalu Sayyidina Bilal ibn Rabah mengumandangkan daripada adhannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar hati-hati orang kota Madinah, teringat akan baginda Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Bilal ibn Rabah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu perempuan-perempuan kota Madinah keluar daripada rumah-rumah mereka, menanyakan kepada satu sama lainnya, apakah baginda Muhammad hidup kembali? Apakah baginda Muhammad hidup kembali? Sampai Sayyidina Bilal mengumandangkan wa asyhadu anna. Sayyidina Bilal ibn Rabah pingsan, sampai dikatakan terguncang hati orang-orang kota Madinah karena teringat akan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan belum pernah terjadi kesedihan, melanda kesedihan kota Madinah kecuali setelah meninggalnya baginda Nabi dan setelah adanya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Lihatlah hati-hati orang yang rindu terhadap Nabi, bergetar hati mereka tatkala disebutkan nama baginda Muhammad sallu alal habib, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Makanya Habib Ali mengatakan tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Tatkala disebutkan nama Nabi, hati mereka bergetar. Inilah orang-orang min khawasil mu'minin, orang-orang yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lihat orang perayaan Maulid Nabi malah ngerokok. Perayaan Maulid Nabi malah repot sama temennya, malah repot sama HP-nya, malah repot ngobrol sama temennya. Bahkan ini ada orang-orang yang kurang ajar mengoreksi daripada mengoreksi Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana para sahabat begitu adabnya kepada baginda Muhammad SAW. Jangankan sahabat, Imam Malik ibn Anas, madhab daripada Malikiyah, pernah satu saat Imam Malik membaca hadis. Di dalam hadis baginda Muhammad SAW yang dilihat oleh murid-murid beliau mengeluarkan daripada mulut mereka, daripada Imam Malik mengeluarkan hadis, apa dilihat oleh murid Imam Malik? Wajah Imam Malik berubah jadi kuning. Dilihat kok berubah wajah Imam Malik jadi kuning. Dilihat ternyata apaan? Disengat Imam Malik oleh kelajengking sampai 15 kali sengatan. Lalu ditanyakan kepada Imam Malik, wahai Imam, kenapa engkau tidak berhenti geser dulu tuh yang namanya kelajengking? Apa kata Imam Malik? Aku tidak ridho menghentikan daripada ucapan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Malik. Sampai dikatakan para salafun saleh, kalau mereka mau baca Maulid Nabi, mereka mau hadir perayaan Maulid Nabi, mereka wudu dulu. Sampai kalau enggak wudu, enggak bisa wudu, apaan? Tayammum. Saking jaga adab mereka terhadap baginda Muhammad SAW. Makanya apa kata Habib Ali di dalam pasal kedua? Ya laqalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Apa kata Habib Ali? Sungguh hatiku dilanda kecintaan, dipenuhi kecintaan yang begitu dahsyat kepada Nabi, sehingga hatiku senantiasa cinta kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan kata Habib Ali apaan? La syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi ruh Nabi bakalan hadir tatkala dibacakan Maulid Simtuduror. Siapa yang menjamin? Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Tapi kadang kita kurang adab. Gimana? Di sini perayaan Maulid Nabi, di sana ngerokok. Di sini perayaan Maulid Nabi, di sana ngobrol. Di sini perayaan Maulid Nabi, di sana repot sama HP-nya. Apaan? Gak bakalan hadir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada bekas sama kita. Kadang ada mubalignya kurang ajar, ngomongnya jorok, bahkan keluar daripada tema perayaan Maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak bakalan memberikan bekas kepada siapa? Para pecinta Nabi Muhammad SAW. Bahkannya Allah mengajarkan bukan sebenarnya kepada para sahabat, bagaimana adab sahabat kepada baginda Muhammad begitu dahsyat. Bahkan bukan saja harta mereka korbankan untuk Nabi, bahkan nyawa mereka, anak mereka korbankan untuk baginda Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Qadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa.
tatkala Zaid ibn Dasinah ditangkap oleh orang-orang kafir. Zaid ibn Dasinah tatkala akan hijrah ke kota Madinah ditangkap oleh orang-orang kafir. Lalu mau dipenggal kepala Zaid ibn Dasinah. Ditanya oleh Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan? Asyhidukallahu ya Zaid, Allah menyaksikanmu wahai Zaid. Usyhidukallahu ya Zaid, jangan engkau berbohong wahai Zaid, karena sesungguhnya Allah menyaksikan. Apa kata Abu Sufyan? Ya Zaid, apakah engkau ridho yang menggantikan tempatmu saat ini? Tatkala waktu itu Zaid ibn Dasinah mau dipenggal kepalanya, yang menggantikan tempatmu saat ini adalah Muhammad, lalu engkau pulang bersama keluargamu, bersama anakmu dalam keadaan tenang. Apa kata Zaid ibn Dasinah? Wallah, demi Allah, aku gak bakalan ridho kalau seandainya saat ini Nabi berada di tempatnya lalu tertusuk duri dan aku bersama keluargaku, bersama istriku, bersama anakku dalam keadaan tenang. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Apa kata Abu Sufyan? Belum pernah aku melihat orang lain mencintai orang lain seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dikorbankan bukan anak Zaid, yang dikorbankan bukan saja istri Zaid, bahkan satu keluarga Zaid ibn Dasinah gak bakalan yang namanya mendapatkan ketenangan di dalam hati Zaid ibn Dasinah kalau seandainya Nabi tertusuk satu duri. Subhanallah. Ini para sahabat Nabi begitu mengagungkan Nabi Muhammad, bahkan mereka menjaga adab terhadap Nabi Muhammad. Allah mengajarkan kepada para sahabat Nabi, para sahabat yang begitu agung. Allah mengajarkan di dalam firman-Nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau angkat suaramu melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, bukan saja di zaman Nabi, tapi tatkala kita membaca hadis, jangan yang namanya kita ngobrol sendiri. Tatkala kita membaca hadis, ini orang malah yang namanya ngobrol satu sama lain. Tatkala dibacakan hadis dibacakan, ini ngomong suaranya lebih kencang daripada hadis. Apa kata Allah? Kalau kita angkat suara kita melebihi suara Nabi, maka pahala kita bakalan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibadah para sahabat? Sayyidina Utsman ibn Affan 2 rakaat tahajudnya menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai 9 toko, semua dihibahkan untuk dakwah baginda Muhammad SAW. Sampai saking takutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau orang dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bau gosong. Kenapa bau gosong? Karena hatinya terbakar karena takut kepada Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau mau masuk kamar mandi, mulutnya disumpel dulu pakai batu. Supaya Supaya nggak dikir. Saking diam aja dikir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang kalau kita diam mengelamun. Apalagi kadang kalau ada orang ngomong mulu, kalau nggak disumpel batu tuh nggak berhenti tuh ngomongnya. Kalau nggak tidur, berhentinya cuma tidur sama makan, 2 doang kita. Kalau selain itu ngomong aja. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau mau masuk kamar mandi disumpel dulu supaya nggak dikir mulutnya. Karena dikir di kamar mandi nggak boleh. Apalagi kadang ada sholawatan di kamar mandi, nggak boleh. Ini mandi, kalau yang lain nyanyi kayak kalau saya sholawat katanya. Allahu Akbar, kurang ajar ini namanya ya. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu ibadahnya begitu banyak. Turun firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau angkat suaramu melebihi suara baginda Muhammad SAW. Langsung sahabat turun firman tersebut gak berani ngomong di depan Nabi, ngomongnya seperti bisik-bisik. Ya Rasulullah, ini seperti apa ya Rasulullah? Langsung bisik-bisik. Jaga apaan? Jaga adab terhadap Rasul. Bahkan di dalam firman lain, la taj'alud du'a ar-rasul kad du'ai ba'dikum ba'da. Jangan engkau jadikan panggilan kepada Nabi Muhammad seperti engkau manggil kepada yang lainnya. Wa ya Muhammad, ya Muhammad. Apa kata Imam Abi Maki menafsirkan di dalam firman tersebut? Jangan engkau panggil nama Nabi seperti engkau manggil orang yang lain. Makanya kata saya Abi Maki, apa kata beliau? Panggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
Ya Habiballah. Itu panggilannya. Supaya apa? Jaga adab kita sama Nabi. Bahkan tatkala turun firman ini, ada yang namanya sahabat Sabit dari Bani Tamim. Turun firman ini dengan sebab ada yang namanya sahabat Sabit. Sahabat Sabit nih tuli, nggak bisa denger. Makanya ngomong di hadapan Rasul kenceng. Bukan kurang ajar sama Nabi, cuma karena tuli doang akhirnya ngomong di hadapan Rasul kenceng. Turun firman ini, apa sahabat Sabit datang ke pegunungan daripada kota Madinah, keluar daripada kota Madinah. Karena apa? Takut suaranya kenceng di hadapan Rasulullah SAW. Sampai satu saat dicari oleh Rasul, mana yang namanya Sabit? Kok nggak ada? Saya lama nggak ketemu Sabit. Ya Rasulullah, Sabit pergi keluar dari kota Madinah, datang ke gunung karena takut amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Nabi? Karena Nabi tahu nih sahabat Sabit begitu ta'zimnya kepada Nabi, begitu adabnya kepada Nabi, dipanggil sahabat Sabit. Sampai di hadapan Rasul nggak berani ngomong sahabat Sabit karena takut kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya apaan? Ngomong bisik-bisik. Lalu apa kata Nabi? Amma tardo ya Sabit, apakah engkau ridha wahai Sabit? Engkau hidup dalam keadaan mahmudan, dalam keadaan terpuji, dan meninggal dalam keadaan syahidan, dalam keadaan syahid. Sampai dikatakan berkat doa Nabi, Sayyidina Sabit ini meninggal di perang Yamamah. Subhanallah, menjadi syahid. Karena apa? Jaga adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman sekarang orang banyak kurang ajar sama Nabi. Gimana? Makanya kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah, yang dimaksud la tarfa'u aswatakum, dengan engkau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Bukan saja mengangkat suara, yang dimaksud jangan engkau berani-berani melebihi pemikiran Nabi Muhammad, mengoreksi sunnah Nabi, mengoreksi syariat Nabi, mengoreksi keluarga Nabi, bahkan mengoreksi daripada sahabat baginda Muhammad SAW. Ini namanya gak ada adab. Makanya tahun-tahun kemarin ada orang yang ngaku Gus, ngomongnya apaan? Merendahkan Nabi. Nabi itu umbelan, ingusan, Nabi itu dekil. Allahu Akbar. Ini orang kurang ajar. Ada lagi kemarin yang ngaku buya. Ngaku buya bilang apaan? Nabi ini berondong, nikah sama ibu-ibu, bahkan dibilang istri yaitu Sayyidah Khadijah. Siapa dibilang? Sayyidah Khadijah nggak jelas agamanya, naudzubillah. Ini kurang ajar nggak sama Nabi? Kurang ajar nggak nih orang sama Nabi? Apa kata Imam Syekh Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa? Bi ta'rifi huquqil Mustafa, bukan saja orang yang mencaci Nabi baginda Muhammad SAW, bahkan merendahkan Nabi. Apa hukuman mereka? Ijma'ul ulama, sepakat para ulama, dipancung kepalanya. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Kalau orang gak paham Nabi, jangan cerita tentang Nabi. Kalau orang gak ada kecintaan kepada Rasul, gak usah cerita tentang Rasul. Cukup apaan? Cerita tentang cepot aja udah. Orang kalau gak ada cinta sama Rasul, gak usah ngomong tentang Rasulullah. Karena apaan? Hati itu bakalan menampakkan apa yang ada isinya. Kalau isinya benci sama Nabi, mulut bakalan kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Kalau di dalam hatinya nggak ada pengagungan sama Nabi, maka mulutnya bakalan kurang ajar terhadap Rasulullah SAW. Makanya alhamdulillah di dalam malam ini menunjukkan kita ada rasa cinta terhadap Rasulullah, ada rasa takdim terhadap baginda Muhammad. Gimana? Nih kita lihat, kita sama-sama dari rumah kita berkumpul ke satu tempat yaitu Mahabbatul Aulia, hadir perayaan Maulid baginda Muhammad SAW. Dari rumah kita jalan, duduk di tempat ini, kita dengar yang kakinya kesemutan, yang kakinya pegel, yang pantatnya bisul, angkat pantat satunya. Subhanallah. Tapi apaan? Menunjukkan ini rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Habib Ali apaan? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, da waqta taubatak yal asi idha batatub, da waqta taubatak yasharrid idha bata'ub, la syakka fihi jami'ud dunub, la syakka fihi tughfar jami'ad dunub. Apa kata Habib Ali? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada satu perkumpulan yang lebih mujarab
Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Gak ada satu perkumpulan yang lebih mujarab untuk mengangkat yang namanya bala kecuali pembacaan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya kita membaca solawat, di dalamnya kita membaca qasidah, di dalamnya kita sama-sama ditanamkan ke dalam hati kita kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pertama kalau kita sama-sama mau hadir maulid Nabi, pertama tuh siapin hati kita. Siapin. Gimana siapin? Mana sunnah yang kita bawa? Siwak kita bawa, minyak wangi kita bawa. Ini kadang siwak lupa, rokok iya kita bawa. Perayaan maulid Nabi yang direpot HP kadang, subhanallah. Lupa sunnah Nabi, mana minyak wangi? Minyak wangi kita kalau Nabi, subhanallah. Nabi keringatnya aja harum. Kita bokelek. Kadang orang bau jigong. Allahu akbar. Nggak sikat gigi datang maulid Nabi. Dikira bangun tidur, kadang bangun tidur langsung cuci muka, nggak wudu dulu. Ya, makanya jaga adab kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apaan? Pulang kita bawa yang namanya cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tanya beres jam berapa? Jam 11 katanya. Ini udah lewat dikit, ya. Jadi intinya tadi cerita begitu banyak para sahabat Nabi begitu mengagungkan baginda Rasul. Karena apa? Tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Rasul. Makanya Imam Sahal mengatakan yang dijelaskan oleh Syekh Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa, apa? Malam yaro wilayatir Rasul fi jami'il ahwal. Barang siapa yang gak melihat kedudukan Rasulullah di dalam kehidupannya, di dalam seluruh gerak-geriknya, maka orang tersebut gak bakalan merasakan halawatus sunnah. Gak bakalan merasakan halawatus sunnah. Jadi kadang ya Nabi salam alaika, minum pakai tangan kiri. Ya Nabi salam alaika, kadang kita ngerokok di mana? Enggak? Ini perayaan Maulid Nabi, bukan jaipongan. Ini perayaan Maulid Nabi, bukan reok, bukan dangdutan. Jaga adab kita sama Nabi. Enggak? Kalau kita mau ketemu Rasul, mau ketemu presiden deh, gak usah jauh-jauh, kita pakai jas. Mulut kalau perlu disemprot dulu biar harum. Pakai minyak wangi, bukan minyak nyong-nyong. Minyak wangi yang bagusan. Ini beli yang 5.000. Allahu Akbar. 5.000 sekali tempel hilang tuh harum. Beli yang bagus. Buat apa? Nih buat maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah nih dihiasi. Supaya apa? Bukan buat nyambut ente, buat nyambut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga adab. Makanya kata Imam Sahal, malam yaro wilayatir Rasul fi jamil ahwal. Orang yang gak ngelihat kedudukan Nabi di dalam kehidupannya, maka gak bakalan mendapatkan halawatus sunnah. Ngomong apaan? Ah itu kan sunnah. Ya itu kan sunnah. Ini kan makruh. Itu kan sunnah. Apaan? Menyepelekan sunnah berarti menyepelekan kedudukan baginda Muhammad SAW. Makanya jangan heran orang yang ngaku umat Nabi tapi di dalam hatinya gak ada kecintaan kepada Rasulullah. Ngaku umat Nabi belum pernah meneteskan air mata mereka untuk rindu terhadap Rasulullah. Padahal setiap malam Nabi bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipinta oleh Nabi? Allahumma gfir li ummati, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampunilah umatku. Pernah enggak satu malam kita sujud, kita nangis sama Nabi, kita rindu sama Rasulullah, kita ingin berjumpa dengan baginda Muhammad SAW. Kenapa? Oh perayaan maulid Nabi, bulan maulid udah lewat, perayaan sana sini, tapi nggak ada bekas sama kita. Kenapa? Karena kita nggak ada adab sama Rasulullah SAW. Ya bekasnya apaan? Oh iya kebuli. Semuanya cerita tentang kebuli. Lewat bulan kebuli. Lewat kebuli. Lewat bulan Rabiul Awal. Yang bekasnya apaan? Ya nambah gemuk doang. Nggak ada bekas. Nambah solawat sama Nabi enggak. Jaga sunnah sama Nabi enggak. Bahkan siwak kadang kita tinggalin. Rokok nambah kenceng. Benar nggak? Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kasih. Mana sih bekas kita?
Oh, saya bulan Maulid ini saya beli siwak, saya bakalan jaga siwak saya. Mau ngaji pakai siwak, mau sholat pakai siwak. Bahkan apa kata Nabi? 1 rakaat pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada nggak hadis tentang rokok? Hah? Kadang orang mau Jumatan masih ngerokok, nongkrong. Allahu Akbar, mau Jumatan nih. Mau Jumatan, mau Maulid, nantilah bisa beres Maulid kan bisa rokok. Bener? Ini jangan waktu perayaan Maulid ini ngerokok. Apaan? Nggak ada adab, bukan karena sayanya, bukan. Lihat nabinya. Pandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di pesawat kita nggak bisa kok ngerokok 2 jam bisa. Apalagi sampai ke Mekah bisa ngerokok 9 jam, nggak ngerokok 9 jam bisa. Lalu bagaimana kalau kita pengen majelis kita dihadiri Nabi? Makanya apa kata Habib Ali di dalam akhir fasal, wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan mengenal Nabi, dengan menyebut Nabi, maka majlis kita bakalan harum semerbak. Berkat apa? Hadirnya baginda Muhammad SAW. Makanya apa kata penyair? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Kalau benar-benar hadir Nabi di majlis kita, maka majlis kita bakalan terang benderang karena ruh Nabi hadir di tengah-tengah kita. Dan bahkan kalau ada yang sakit di tempat kita, bakalan Allah angkat penyakitnya dengan berkat hadirnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya apa kata Imam Sahal, inti yang kita bawa, mari kita bawa cahaya Nabi. Dari mana cahaya Nabi? Minum ingat Nabi. Minum pakai tangan kanan, pakai 3 kali napas. Awalnya bismillah, setelahnya alhamdulillah. Minumnya duduk, ini ingat Nabi. Minum ingat Nabi. Mau duduk ingat Nabi. Mau pakai pakaian ingat Nabi. Oh Nabi seneng kalau nutup aurat, tutup auratnya. Jangan ini kadang perempuan majlis doang pakai kerudungnya, luar majlis apalagi di media sosial. Allahu Akbar. Apaan tuh aplikasi TikTok joget-joget? Gak bener muslimah kayak gini. Karena gak? Makanya jauh daripada akhlak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang buka yang namanya aurat di media sosial. Di dunia nyata dia pakai tutup kerudung, tapi di media sosial dia buka. Nah abis ini kalau kita cinta sama Nabi, kalau nggak mau nyakitin hati Nabi, mana yang sesuatu yang berbau maksiat kita hapus. Kadang yang namanya ikhwannya juga bangga jalan sama ceweknya, jalan right turul jannah, tapi apaan? Bawa cewek. Subhanallah. Ini bukan yang namanya sunnah Nabi. Ya, ini minum ingat Nabi, pakai pakaian ingat Nabi, mau tidur ingat Nabi. Gimana sih tata cara Nabi? Mau makan juga ingat Nabi. Ini kan hal yang sepele. Benar? Sepele enggak? Tapi kalau di dalam hati kita cinta sama Rasul, itu bakalan ingat. Bangun tidur ingat Nabi. Bukan yang dicari HP. Mana nih HP? Kadang cari HP, liatin HP apalagi nggak ada paketannya. Galeri keluar. Apalagi liatin Instagram, mending follower banyak. Ya follower 10 juga. Liatin Facebook nggak boleh lihat yang bening dikit di and friends. Subhanallah. Wah ini cari-cari nih. Enggak. Jangan, apaan? Ingat Nabi. Bawa yang namanya siwak. Tuh siwak, tahu siwak? Ini lewat bulan Maulid Nabi kan udah lewat. Ini Rabi'il Sani, Rabi'il Akhir, ya, ataupun Rabi'il Sani. Ini udah akhir lewat bulan Maulid Nabi. Kita lihat ada nggak bekas di dalam hati kita cinta sama Nabi. Kalau kita bilang cinta sama Rasul, ambil cahaya Rasul. Jadi jangan bukan kebuli doang. Habis itu kita pulang penuhin sepiteng kita sama itu. Jangan, cahaya Nabi. Pulang beli siwak, beli minyak wangi, minum ingat Nabi. Apaan? Yang namanya setelah minum ingat Nabi, mau makan ingat Nabi, setelah makan ingat Nabi. Jadi itu, mau pakaian ingat Nabi. Yang tadi biasa pakai celana pendek, nutup aurat, saya suka hadir Maulid Nabi, Nabi nggak seneng kayak gini. Ini namanya cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ngentengin, kata Imam Sahal. Kalau orang udah ngenteng, itu kan sunnah, nggak apa-apa sunnah. Hati-hati.
maka nggak bakalan mendapatkan halawatus sunnah. Insyaallah dengan keberkahan kita hadir di Majlis Mahabbatil Aulia, khususnya kita doakan guru kita Ustadz Fikri dan musola beliau dengan keberkahan Maulid Nabi biar cepat beres. Amin. Amin gak? Amin. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, sehingga senantiasa membimbing kita di dalam jalan kecintaan kepada orang-orang soleh, terlebih kepada siapa? Sayyidus Sholihin, yaitu baginda Muhammad SAW. Dan kita doakan semoga kita yang hadir mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan para pecinta kami bersama Nabi Muhammad. Kumpulkanlah kami dan para pecinta kami bersama Nabi Muhammad, sehingga kedua mata kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad, dapat memandang wajah Nabi Muhammad, dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Allahumma ahyina hayatas suada wa amitna mautas suada wa anzilna manazilas suada wa alhaqna fin niyati wal amali wa darajati bis suada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Hadamini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.